Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harap Radio Java, hari ini saya akan membahas tentang Panembahan Senopati. Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 sampai 1601. Bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Riwayat hidupnya banyak digali dari kisah-kisah tradisional, misalnya naskah-naskah babat karangan para pujangga zaman berikutnya. Danang Sutawijaya atau Dananjaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah babat, ayahnya adalah keturunan Brawijaya Raja terakhir Majapahit, sedangkan ibunya adalah keturunan Sunan Giri anggota Wali Songo. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa adanya upaya para pujangga untuk mengutuskan raja-raja Kesultanan Mataram sebagai keturunan orang-orang istimewa. Nyai Sabinah memiliki kakak laki-laki bernama Ki Juru Martani, yang kemudian diangkat sebagai pati pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549. Sutawijaya juga diambil sebagai anak angkat oleh Hadiwijaya Bupati Pajang sebagai pancingan. Karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak, Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loreng Pasar. Peran awal Panembahan Senopati. Sayembara menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertama bagi Sutawijaya. Ia diajak ayahnya Ki Ageng Pamanahan untuk ikut serta dalam rombongan pasukan menumpas Arya Penangsang. Hadiwijaya pun merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Saat itu Sutawijaya masih berusia belasan tahun. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto, raja terakhir Kesultanan Demak. Ia sendiri akhirnya tewas di tangan Sutawijaya. Akan tetapi sengaja disusun laporan palsu bahwa kematian Arya Penangsang akibat dikeroyok Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Karena jika Sultan Hadiwijaya sampai mengetahui kisah yang sebenarnya bahwa pembunuh Bupati Jipang Panolan adalah anak angkatnya sendiri, dikhawatirkan ia akan lupa memberi hadiah. Usai sayembara, Ki Panjawi mendapat tanah Pati dan menjadi bupati di sana sejak tahun 1549. Sedangkan Ki Ageng Pamanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Sepeninggal Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1584, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senopati ing Alogo, yang artinya panglima di medan perang. Pada tahun 1576, Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram, mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun, kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material maupun spiritual, misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajekan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamala Tuban, Pangeran Benowo, Patih Mancanegoro, semua dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Pangeran Rangga, putra sulung Senopati, dengan Arya Pamalat. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menghukum Buang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pabelan menyusup ke dalam keputrian menggoda Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan. Raden Pabelan sendiri dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Ibu Pabelan adalah adik Senopati, maka Senopati pun mengirim para mantri pamajegan untuk merebut Temenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya. Perbuatan Senopati ini membuat Sultan Hadiwijaya murka. Sultan pun berangkat sendiri memimpin pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang terjadi.
Pasukan Pajang dapat dipukul mundur meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dalam perjalanan pulang ke Pajang. Ia akhirnya meninggal dunia, namun sebelumnya sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Senopati, serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Senopati sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya itu. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus berhasil merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang. Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati pada tahun 1586 karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Arya Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolak. Senopati hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Pangeran Benowo pun diangkat menjadi Raja Pajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Senopati diminta menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Bening, adik Senopati. Maka sejak itu Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak mau memakai gelar Sultan untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di Kota Gede. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, daerah-daerah bawahan di daerah Jawa Timur banyak yang melepaskan diri. Persekutuan Adipati Jawa Timur tetap dipimpin Surabaya sebagai negeri terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah melalui utusan Giri Kedaton. Selain Pajang dan Demak sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya, Ratu Waskita Jawi, menjadi permaisuri di Mataram. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakaknya itu. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pati, Demak, dan Pajang bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena, putra bungsu Sultan Trenggono, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui tipu muslihat cerdik, Madiun berhasil direbut. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya, sedangkan putrinya yang bernama Retno Dumilah diambil sebagai istri Senopati. Pada tahun 1591 terjadi perebutan tahta di Kediri sepeninggal bupatinya. Putra Adipati sebelumnya yang bernama Raden Senopati Kediri diusir oleh bupati baru bernama Ratu Jalu hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat Panembahan Senopati Mataram dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Perang berakhir dengan kematian bersama Senopati Kediri melawan Adipati Pesagi. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Rangga Kaniten. Rangga Kaniten dapat dikalahkan Panembahan Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian dibunuh sendiri oleh Adipati Pasuruan, yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumilah putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Pasukan Pati berhasil merebut beberapa wilayah sebelah utara Mataram. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Senopati sendiri berhasil menghancurkan pasukan Pati. Akhir pemerintahan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pasarian Mataram, Kota Gede. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah yang lahir dari Putri Pati, bernama Mas Jolang.